Gen Z itu bukannya malas ataupun boros, tetapi banyak dari mereka yang salah paham soal uang. Kenapa generasi ini terus-menerus terjebak dalam masalah keuangan? Mari kita bongkar kesalahan terbesar mereka dan bagaimana cara memperbaikinya. Gen Z, generasi yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, tumbuh dalam era digital yang penuh dengan kemudahan. Teknologi berkembang pesat, informasi tersedia dalam hitungan detik, dan gaya hidup pun berubah drastis. Namun, ada satu tantangan besar yang dihadapi banyak oleh para Gen Z. Apa itu? Yaitu mereka kesulitan mengatur keuangan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada banyak faktor yang menyebabkan Gen Z kesulitan mengatur keuangan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tekanan sosial dan budaya konsumtif. Media sosial menampilkan kehidupan yang tampak sempurna, seperti liburan mewah, barang-barang bermerek, hingga gadget terbaru dan juga gaya hidup yang glamor. Hal ini menciptakan tekanan sosial untuk mengikuti tren tersebut, bahkan jika itu berarti mengorbankan kestabilan finansial mereka. Faktor yang kedua, kurangnya pendidikan keuangan. Banyak sekolah tidak mengajarkan dasar-dasar keuangan pribadi seperti mengelola anggaran, investasi, atau bahkan pentingnya dana darurat. Akibatnya, banyak Gen Z yang memasuki dunia kerja tanpa pemahaman tentang bagaimana cara mengelola uang mereka dengan baik. Yang ketiga, kemudahan dalam mengakses kredit dan pay later. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang harus melalui proses panjang untuk mendapatkan kartu kredit. Sekarang, siapapun bisa membeli barang dengan sistem pay later hanya dengan beberapa klik. Ini tentunya membuat banyak Gen Z terjebak dalam pola konsumtif yang tidak sehat. Dan faktor yang keempat adalah gaji awal yang kecil dan beban hidup yang besar. Biaya hidup terus meningkat, sedangkan gaji awal yang diterima kebanyakan Gen Z tidak selalu sebanding. Ditambah dengan tanggung jawab finansial lainnya seperti membantu keluarga atau melunasi uang pendidikan. Kondisi ini tentunya bisa membuat keuangan mereka semakin sulit. Dan faktor kenapa Gen Z kesulitan mengatur keuangan yang terakhir adalah kurangnya kesabaran dalam membangun kekayaan. Gen Z hidup di dalam budaya yang instan. Segala sesuatu bisa didapatkan dengan cepat, termasuk liburan, makanan, dan informasi. Sayangnya, ini berpengaruh pada cara mereka melihat keuangan. Mereka ingin hasil yang sangat cepat tanpa memahami bahwa membangun kekayaan membutuhkan waktu dan disiplin yang cukup. Beberapa faktor tadi tentunya tidak terjadi begitu saja. Hal tersebut bisa terjadi juga karena ada banyak kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan oleh para Gen Z dalam mengelola keuangan mereka. Yang pertama, terlalu mengandalkan pay later dan cicilan tanpa perhitungan yang baik. Banyak Gen Z yang tergoda untuk membeli barang dengan sistem cicilan tanpa menyadari dampak jangka panjangnya. Padahal, utang konsumtif seperti ini bisa menghambat kestabilan finansial mereka. Kesalahan yang kedua, tidak memiliki anggaran atau budgeting. Tanpa anggaran yang jelas, uang akan mudah habis tanpa mereka sadari. Banyak Gen Z yang hidup dari gaji ke gaji tanpa tahu kemana uang mereka pergi. Yang ketiga, mengabaikan dana darurat. Dana darurat adalah kunci untuk menghadapi keadaan tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya kesehatan mendadak. Namun, banyak Gen Z yang belum membangun dana darurat mereka. Yang keempat, kurangnya kesadaran investasi. Investasi seringkali dianggap rumit dan hanya untuk orang kaya. Padahal, dengan perkembangan teknologi, siapapun bisa memulai berinvestasi dengan modal kecil sekalipun. Kesalahan yang kelima adalah pada mindset dan pola pikir.
Banyak Gen Z yang beranggapan bahwa hidup ini hanya sekali, jadi harus dinikmati. Ini adalah mentalitas yang sering dimiliki oleh Gen Z, tetapi jika tidak dikontrol, bisa menyebabkan masalah keuangan di masa yang akan datang. Setelah mengetahui kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan Gen Z, lalu bagaimana seharusnya mereka mengatur keuangan? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan membuat anggaran dan patuhi hal tersebut. Gunakan metode seperti 50-30-20. Apa maksudnya? Yaitu 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% tabungan atau investasi. Kemudian catat setiap pemasukan dan pengeluaran agar lebih sadar dengan kondisi keuangan terkini. Yang kedua, batasi penggunaan pay later dan cicilan. Gunakan hanya jika benar-benar diperlukan dan bisa dilunasi dengan cepat. Lalu prioritaskan pembayaran utang sebelum mengambil utang yang baru. Yang ketiga, mulai menyiapkan dana darurat. Mulailah dari target kecil seperti misalnya 1 juta, lalu bertahap hingga setidaknya 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Lalu simpan dana ini di rekening yang mudah diakses tetapi tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang keempat, belajarlah investasi sejak dini. Pelajari investasi dasar seperti reksadana, saham, atau obligasi. Gunakan aplikasi investasi yang terpercaya dan sesuaikan dengan profil risiko. Yang kelima, meningkatkan literasi keuangan. Baca buku atau ikuti kursus online tentang keuangan pribadi. Ikuti akun media sosial yang membahas keuangan dengan cara yang mudah dipahami. Berikutnya, fokus pada peningkatan pendapatan. Kembangkan skill yang bisa meningkatkan karir atau membuka peluang penghasilan baru. Jangan hanya mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Dan cara yang terakhir adalah pikirkan jangka panjang. Jangan terjebak dalam kebiasaan konsumtif hanya demi validasi sosial. Lalu, rencanakan keuangan untuk jangka panjang, termasuk dana pensiun. Kesimpulannya, Gen Z menghadapi tantangan keuangan yang unik di era modern ini. Dengan tekanan sosial, kemudahan kredit, dan kurangnya edukasi finansial, tidak heran jika banyak dari mereka yang kesulitan mengatur keuangan. Namun, dengan memahami kesalahan yang sering dilakukan dan menerapkan strategi yang tepat, tentunya mereka bisa saja membangun keuangan yang lebih stabil dan sejahtera. Jadi, apakah kamu masih ingin terus terjebak di dalam masalah keuangan? Atau mulai mengambil langkah untuk masa depan yang lebih cerah? Semua keputusan ada di tangan kamu.